Setelah kemarin membahas Gojo Satoru, kurang afdol rasanya kalau kita tidak membahas sang rival yaitu Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna adalah karakter antagonis dalam cerita Jujutsu Kaisen. Dia terkenal karena kekejaman dan kekuatannya, sehingga dia dijuluki sebagai Raja Kutukan yang hidup di era Heian, sekitar 1000 tahun yang lalu. Pada awal cerita Jujutsu Kaisen, dikisahkan bahwa jiwa Sukuna terbagi ke dalam 20 jari, di mana jika seorang manusia memakan jarinya, maka dia bisa saja akan menjadi wadah untuk Sukuna. Sukuna merupakan penyihir terkuat dalam sejarah Jujutsu. Namanya begitu ditakuti oleh petinggi Jujutsu, sehingga jika ada orang yang menjadi wadah Sukuna, akan diberi hukuman mati. Sukuna adalah villain sejati. Dia membunuh seseorang jika dia ingin membunuh, tanpa sebuah alasan apapun. Dia adalah definisi arti seorang villain sejati. Dia melakukan kejahatan atau pembantaian tanpa didorong rasa kehilangan orang dicintainya atau karena kekerasan di masa lalunya. Sukuna menjadi makhluk yang jahat karena dia memang menyukai pertarungan. Dia membunuh siapa saja yang dirasa ingin dia bunuh. Saat bertarung, Sukuna tidak peduli dengan harga diri ataupun kenaifan dari seseorang tentang rasa adil dalam duel pertarungan. Karena yang dituju adalah kemenangan, entah apapun caranya, bahkan cara yang disebut curang oleh banyak orang. Selama itu menguntungkan baginya, dia akan melakukan segala cara untuk meraih kemenangan. Kita akan membedah pemikiran Ryomen Sukuna dan filosofi hidup sebagai makhluk yang terkuat. Dalam kegelapan yang merayap di dalam jiwa terkutuk Sukuna, kita menemukan lapisan kompleksitas yang mencerminkan gelombang gelap dan ambisi penuh kekuatan. Pemikiran Sukuna tampaknya terperangkap dalam kehausan dan kekuatan, memancarkan aura keinginan yang misterius dan mematikan. Sukuna sebagai roh terkutuk yang legendaris menggambarkan perspektif yang tidak dapat ditebak. Kekuatan yang dimilikinya melebihi batas konvensional, dan dalam setiap refleksi dirinya, kita dapat menyaksikan keinginan yang mendalam untuk menguasai dan menghancurkan. Sukuna memberikan gambaran dari kejahatan itu sendiri. Ini bukan sekedar hasrat akan kekuatan, melainkan keinginan untuk menghancurkan batasan yang membelenggu, menciptakan suasana ketegangan yang meresap dalam setiap adegan. Pemikiran Sukuna sepertinya terus-menerus mencari bentuk ekspresi kekuatan yang lebih besar. Namun, di balik tabir keinginan yang tampaknya kasar dan kejam, ada kemungkinan lapisan yang lebih dalam, luka batin yang mungkin memandu pemikiran Sukuna. Apakah keberadaannya sebagai makhluk terkutuk adalah akibat rasa penolakan atau pengkhianatan di masa lalu? Apakah kehausan akan kekuatan adalah upaya untuk mengatasi kelemahan yang terpendam? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak kita, menciptakan aura misteri tentang pemikiran Sukuna. Meskipun penuh dengan kegelapan dan ambisi, karakter ini mengajak kita untuk merenung tentang sifat manusia yang kompleks dan seringkali bertentangan. Sukuna dalam esensinya tidak sekedar karakter fiksi. Dia adalah cerminan yang memantulkan keinginan tersembunyi dan konflik batin yang mendalam. Sementara kita menyaksikan perjalanan karakter ini dalam Jujutsu Kaisen, kita diundang untuk menjelajahi lebih jauh di dalam jiwa Sukuna, mengurai lapisan-lapisan pemikiran yang membangun fondasi karakter ini dalam setiap langkah dan keputusan yang diambilnya. Penggambaran karakter villain ini benar-benar luar biasa. Sukuna sebagai Raja Kutukan dengan semua kejahatannya memiliki kepopulerannya sendiri bagi pembaca dan penonton animenya. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ora, gambare gambare.